Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama membahas laporan keuangan dari emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan nanti kita akan membuat semua fundamentalnya ya. Kali ini kita sudah berada di triwulan 3 ya. Berarti triwulan 2 nya sudah hampir selesai, tinggal menunggu laporannya. Namun pembahasan kita masih di triwulan 1 untuk beberapa emiten yang belum kita bahas ya. Pembahasan kita tentang saham-saham ini tujuannya adalah untuk mendapatkan atau membuat sebuah hipotesa ya dari laporan keuangan untuk bisa kita menentukan sudah layak atau masih perlu menunggu ya untuk saham untuk diinvestasi. Jadi titik akhir kita adalah supaya kita berinvestasi dengan nyaman dan santai ya, bukan untuk bertrading ataupun fokus utama untuk mendapatkan capital gain. Capital gain itu iya, tetapi tidak dalam artian bahwa itu fokus utama. Tapi kita ingin berinvestasi dengan nyaman karena kita tujuannya adalah membeli perusahaan ya, bukan untuk memperjualbelikan sahamnya saja. Baik, ada 3 yang akan kita bahas, yaitu IMPC, INCO, dan INKP ya. IMPC, INCO, dan INKP. Baik, yang pertama ini adalah Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC ya. Ini produsen dan distributor bahan bangunan dan barang plastik ya. Kalau tidak salah ini ada istilahnya termasuk itu besi untuk seng atap ya, termasuk yang jenis taso itu ya jenisnya ya. Kemudian juga bahan-bahan plastik. Jadi ini untuk bahan bangunan dan plastik ya, mungkin ini seperti plastik untuk seng juga ya, tapi dan banyak lainnya ya. Ada panel juga. Baik, kita akan bahas fundamentalnya ya berdasarkan valuasi dulu. Yang pertama ya, bahwa perusahaan ini ya dihargai sudah sangat tinggi ya. Berdasarkan nilai bukunya ini sudah hampir 7 kali lipat ya, lebih mahal daripada nilai perusahaannya ya, hampir 7 kali lipat ya, disetarakan 7 kali lipat lebih mahal daripada nilai buku atau nilai perusahaannya ya. Yang kedua, dari segi valuasi ya, maksimal beli juga, bahwa maksimal belinya Rp85, sekarang di 350-an, ini 3 kali lipat lebih mahal ya. Jadi perusahaan ini kalau kita kategorikan ya dalam kategori bahwa perusahaannya ini valuasinya mahal ya, valuasinya mahal. Tapi kita cek dulu mahalnya ini dalam kondisi seperti apa ya. IPS-nya ini 8 ya, nilai bukunya 45, itu setara dengan 18%. Berarti perusahaan ini untungnya untung besar ya. Perusahaannya untung besar, berarti harga yang tinggi ini memang karena ini secara awal dulu ya, karena memang bahwa pengharapan atau optimisme dari investor ya terhadap perusahaan ini memang bagus karena perusahaannya untung besar. Kemudian juga dari segi dividen ya, juga mereka ini besar ya. Dividen payout ratio-nya ya yang dibagikan ke investor ini juga besar, 50% ya. Kalau kita setarakan dengan 30% ini juga setelah kita cek
Dividend yield-nya ini hanya 1,3, berarti di bawah dari inflasi ya. Kenapa? Karena tadi karena pengharapan yang besar di harga yang tinggi, akhirnya dividend yield-nya kecil. Sebenarnya perusahaan ini sudah peduli dengan investor, tetapi karena investor sudah menghargainya di harga yang tinggi, akhirnya dividend yield-nya menjadi kecil ya. Begitu. Dari segi ketahanan perusahaan ini oke ya. Free cash flow-nya 22%. Aset lancarnya juga oke, hutangnya sangat kecil, sehingga ketahanan perusahaan ini saya berasumsi bahwa ini kuat, ketahanannya bagus ya. Jadi bahkan untuk saham yang ada di bursa efek itu pun hanya 36%, berarti 73%-nya ya 63%-nya 64%-nya itu milik dari pengendali tidak ditradingkan, dan yang non warkat pun ini ya hanya 12%. Nah, mungkin di sini juga ada kenapa harganya bisa mungkin naik tinggi ya, karena di sini yang bertrading hanya kecil, mungkin di sini bisa harga bisa cepat naik ya. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, perusahaan ini bagus ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya untuk perusahaan ini. Bahkan ini mungkin mereka yang berinvestasi lebih dululah yang mendapatkan ini ya. Jadi intinya pada saat kita membahas ini valuasinya sudah tinggi, jadi tingginya bukan karena rugi, tetapi karena memang perusahaannya bagus ya. Coba kita cek lagi, misal ya, misal kita ubah di sini harganya misalnya di 200 ya, misal di 200, valuasinya masih tetap mahal ya. Di 100 valuasinya tetap juga mahal, berarti di sini coba kita kasih 45. Nah, akhirnya menjadi murah. Ini berarti harga equilibriumnya ini sebenarnya ya kita anggap kalau di 75 misal. Nah, harga wajarnya ini ya di sekitar 75 lah. Ya. Jadi harga wajarnya kalau mau perusahaan ini ya mendekatinya itu tadi di 75. Jadi sekali lagi bahwa perusahaannya ini bagus ya. Karena itu sehingga menjadi valuasinya mahal. Dividen yield-nya kecil pun sebenarnya karena memang tadi bahwa sudah dihargai tingginya tadi. Tapi dari segi perusahaannya ini bagus, sangat bagus ya. Tidak ada masalah dalam perusahaannya. Oke. Berikutnya kita akan membahas yang kedua, Inco ya, atau Vale Indonesia ya. Vale Indonesia ini bergerak di bidang tambang nikel ya. Mereka bergerak di bidang tambang nikel ya. Kalau tidak salah ini salah satu perusahaan yang bukan divestasi ya, yang divestasi dan Inco untuk dikuasai oleh Main ID, sehingga nanti Main ID menjadi pengendalinya ya. Baik, kita akan bahas lagi berikutnya fundamentalnya. Yang pertama dari segi valuasi dulu ya, bahwa perusahaan ini ya dihargai hanya di 12% di atas dari nilai perusahaannya, berarti ini di sekitar harga yang wajar ya. Investor menghargainya di sekitar area yang wajar ya. Juga di sini bahwa maksimal beli di 4.260, sekarang 4.400-an. Itu pun juga berarti mahalnya hanya 4% saja lebih mahal ya.
4% lebih mahal daripada nilai maksimal belinya ya. 4% lebih mahal daripada nilai belinya. Berarti di sini valuasinya mahal, cuma masih dalam rentang dikit-dikit atau dekat dengan wajar ya. Kemudian kita konfirmasikan dengan dividen. Ternyata pembagiannya 28%. Ini sebenarnya kecil tapi sudah mendekati dengan kriteria kita 30% ya. Kita anggap kuning saja. Kemudian dari dividen yang tadi ya, dari DPR yang tadi dan harga, ini kita bandingkan, ternyata dividen yieldnya ini baru 2,73%, berarti masih di bawah dari inflasi ya. Jadi di sini dari segi dividen dan dari segi valuasi ini termasuk mahal ya, dan dividennya kecil. Tapi kalau kita bandingkan dengan keuntungan perusahaan, keuntungan bersihnya, perusahaan ini untungnya 10%, berarti dalam kategori yang bagus ya. Berarti di sini harga yang tinggi, ini bukan tinggi ya, sebenarnya saya lebih cenderung ke wajar ya. Harga wajarnya ini ya, investor menghargai di harga wajarnya ini karena memang perusahaannya menguntungkan ya. Perusahaannya menguntungkan, lalu valuasinya wajar. Padahal kalau menguntungkan mungkin saja dia akan menjadi mahal ya. Baik, mahalnya. Baik, kita lanjut ke DPR tadi. DPR-nya kecil, belum investor friendly. Dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya ini 5%. Oke. Aset lancarnya oke. Hutang berbunga malah tidak ada, hutang tak berbunganya hanya 14%. Berarti ketahanan perusahaan ini sangat luar biasa ya. Ketahanan perusahaan ini sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi ya. Kemudian di sini semua saham ini berbentuk digital, artinya semua saham bisa ditradingkan ya. Bahkan asingnya ini 67%. Karena memang asingnya kan Vale ini ada 3 kalau tidak salah ya. Yang dari Brazil ya. Kemudian juga yang dari Jepang itu ya, Sumitomo kalau tidak salah. Jadi sehingga di sini ini termasuk perusahaan yang dikuasai asing. Oleh karena itu kenapa untuk bidang ini pemerintah melalui Mind ID itu ingin menjadi pengendalinya ya. Kemudian saham yang di masyarakat ini tergolong standar, yaitu 20%. Baik, kita akan cek lagi di sini bahwa dari segi perusahaan ini perusahaannya bagus, untung ya. Kemudian dari segi ketahanan oke. Kemudian pengendali juga tidak trading. Ini semuanya berarti bagus ya. Hanya DPR yang kecil, agak kecil ini tadi lebih kepada valuasinya yang wajar ke mahal ini ya, sehingga berpengaruh ya. Sekali lagi, dividen yang kecil ini adalah karena harga ya. Jadi kita lebih ke menunggu harganya membaik dulu ya. Ini misal kalau kita setarakan misal di 2000, apa yang terjadi? Nah, maka valuasinya menjadi murah ya, dan DPR-nya pun menjadi besar. Jadi mungkin untuk saham ini ya, kalau istilahnya kita lebih menunggu ya. Kalau kita istilahnya untuk berinvestasi sekarang ini kan sudah harganya di atas kemahalan. Nah, standarnya mungkin kalau harganya turun sekitar 2000-an ya. Ini tapi kalau 2000-an mungkin murah sekali ya. Misal 3.500
3.500 itu sudah bisa ya, di 3.500-an itu sudah bisa, dalam artian sudah mendekati ya. Tapi kalau untuk kriteria kita ya tadi di sekitar 2.500. Di sekitar 2000 berarti ya. Ya, di sekitar 2000 lah kalau memang seperti ini. Baik. Itu yang bisa kita bahas untuk INCO ya. Yang ketiga kita akan bahas INKP ya. Ini INCO. Tadi yang pertama kita membahas IMPC, kemudian INCO, yang terakhir INKP ya. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk ya. INKP ini ya secara fundamental dari segi ketahanan perusahaan dulu ya, dari segi nilai perusahaan, harga sekarang 9.000 ya, sementara nilai perusahaan 16.000. Ada diskon di sini ya. Ada diskon, artinya harganya ini masih di bawah dari nilai bukunya 45%. Berarti kalau dia naik ini berarti ada bagger ya. Kalau menuju nilai bukunya berarti bagger ya. Hampir bagger lah ya. Kemudian dari segi maksimal beli di 11 ribuan berarti ada 20% ya. 20% ini termasuk wajar, tapi wajarnya ini sudah pas di batas. Berarti di sini kita hitung bahwa valuasinya ini valuasi murah ya, perusahaan ini valuasinya di bawah, berarti valuasinya murah. Tinggal kita mengkonfirmasikan apakah murahnya ini murah betul-betul murah atau hati-hati kalau apakah ini murahan ya. Baik, sekarang kita cek dari segi keuntungan. Dari segi keuntungan bersih ini 6,8%. Kalau menurut saya 6,8% ini ya masih di bawah 10 ya. Kita mengharapkan 10 ke atas ya. Mungkin di sini kenapa ya, ini asumsi saja ya. Kenapa harganya akhirnya menjadi di bawah atau belum mencapai harga wajar, karena mungkin di sini salah satunya keuntungannya ya 6% ya. Lanjut kita konfirmasikan dengan DPR-nya ya. Ternyata sepengetahuan saya ya, sampai saat saya bahas ini DPR-nya hanya 2,05%. Tapi saya cekkan dulu ya untuk yang terbaru. Ternyata yang terbaru itu dividennya adalah 4,31 ya. Dan hebatnya ya, maksudnya bahwa perusahaan ini membagikan dividen sepertinya lebih kepada nominal ya, selalu Rp50 per lembar saham ya, sehingga yang berubah itu DPR-nya, tapi jumlah nominalnya tetap 50 ya. Sehingga pada saat kita konfirmasikan dengan harga sekarang itu dividen yield-nya hanya 0,54% ya di triwulan 1 ya. Akhirnya kalau menurut kita bahwa valuasinya yang murah tidak dibarengi dengan dividen yang memadai, sehingga valuasi murahnya ini ya, kalau menurut saya secara asumsi murahnya ini ya murah yang tidak mencerminkan nilai dirinya yang sebenarnya ya, dalam artian bahwa dia perlu juga membagikan dividen yang besar. Terus yang berikutnya kita akan mengecek dari segi ketahanan perusahaan.
free cash flow-nya itu 4,8%, kemudian aset lancarnya besar, hutangnya oke, tidak terlalu masalah, sehingga ketahanan perusahaannya sangat bagus ya, kuat ya. Kemudian juga saham yang bisa ditradingkan ya, yang ditradingkan di bursa efek itu 52%, 48-nya tidak ditradingkan. Berarti kalau mau hitungan saya ini aman ya, meskipun lebih dari 50, tetapi yang tidak di otak-atik itu 48, itu berarti oke ya. Baik, dari sini sebenarnya kalau kita melihat data yang seperti ini, sebenarnya perusahaannya bagus, baik, sangat baik ya. Hanya mungkin keberpihakan kepada investor saja di sini yang perlu lebih ditingkatkan kalau menurut saya pribadi ya. Ini sekali lagi keberpihakan kepada investor yang perlu ditinggikan. Misalnya kita kasih 30%, misal itu baru 3,7 ya, masih belum juga. Berarti minimal kalau menurut saya pribadi ini di 50 lah ya, separuh dari keuntungan dibagikan, itu kalau menurut saya pribadi ya. Tapi mungkin ada pertimbangan lain bagi pertimbangan lain dari perusahaan ya, kenapa membagikan seperti itu, pasti ada pijakan. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi sebagai investor yang dividen dan value concern, saya tentu akan menunggu ini ya. Saya tentu akan menunggu ini membaik dulu ya, baru kita mengecek lagi sampai kriteria yang lain terpenuhi. Oke, demikian pembahasan kita untuk saham-saham tadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sebagai bahan pertimbangan saja, karena setiap investor itu mempunyai cara yang berbeda dan kriteria yang berbeda. Ini hanya sebagai bahan edukasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.